Tak ada suara perang, tak ada pemberontakan. Tapi hari itu, sesuatu yang jauh lebih mengguncang terjadi di Larantuka. Seorang raja memilih untuk menyerahkan mahkotanya dengan tangannya sendiri. Di hadapan rakyat yang terdiam, Raja Ola Adobala mengangkat mahkota itu, menatapnya sejenak, lalu berkata penuh keyakinan, "Aku bukan lagi yang tertinggi. Mulai hari ini, tanah ini milik Rena Rosari." Dan dalam satu keputusan yang sunyi namun dahsyat, sebuah kerajaan di Nusantara berubah arah, bukan menuju kekuasaan yang lebih besar, tetapi menuju pengabdian yang lebih dalam. Larantuka, mahkota untuk sang ratu. Namun kisah ini tidak lahir begitu saja. Jauh sebelum momen sakral itu, ombak membawa bangsa Portugis ke tanah ini pada abad ke-16. Mereka datang membawa misi dagang, mencari cendana, tetapi yang tertinggal justru sesuatu yang jauh lebih dalam, iman dan identitas baru. Ajaran itu tidak langsung diterima, melainkan tumbuh perlahan dari pengamatan, dari kebiasaan, hingga akhirnya menjadi bagian dari hidup masyarakat Larantuka. Dari situlah iman Katolik tumbuh, pelan tapi mengakar. Bahkan saat para misionaris pergi, iman itu tetap dijaga oleh rakyat sendiri. Di tengah perubahan itu, Raja Ola Adobala pun ikut menyaksikan. Hingga akhirnya ia memilih untuk dibaptis dan dikenal sebagai Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira de Gondinho. Sebuah tanda bahwa ia tidak hanya memimpin tapi juga percaya. Di tengah tekanan besar dari VOC Belanda dan kekuatan-kekuatan lain di sekitarnya, Larantuka justru memilih jalan yang berbeda. Mereka bukan kerajaan besar dengan kekuatan militer dominan, tapi mereka punya arah yang jelas. Raja tetap memimpin secara adat dan politik, tapi secara spiritual, kekuasaan itu telah dipersembahkan pada pemilik kekuasaan sejati yang mereka yakini. Ini membuat Larantuka seperti berdiri di dua dunia. Tetap mandiri, tapi juga punya fondasi iman yang kuat. Yang membuat Larantuka benar-benar bertahan adalah masyarakatnya sendiri. Saat para pembawa ajaran tak lagi hadir, muncul kelompok konfreria, persaudaraan awam yang menjaga tradisi dan iman secara turun-temurun. Dari tangan merekalah lahir dan terus hidup tradisi Semana Santa yang sampai sekarang dikenal sebagai salah satu ritual keagamaan paling sakral di Indonesia. Di tengah tradisi ini ada satu simbol yang begitu kuat, patung Tuan Ma. Kabarnya ditemukan terdampar di pantai. Patung ini pun dipercaya sebagai tanda kehadiran sang ratu. Bagi masyarakat Larantuka, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah keyakinan. Tahun 1859, melalui perjanjian Lisbon, Portugal menyerahkan wilayah ini kepada Belanda dengan satu syarat penting: kebebasan beragama tidak boleh diganggu. Tapi tidak semua berjalan mulus. Raja Don Lorenzo Dias III yang dikenal cerdas dan berani dianggap terlalu keras melawan kebijakan Belanda. Akhirnya ia diasingkan. Ketika Indonesia merdeka, mereka memilih bergabung dengan NKRI
tanpa meninggalkan akar tradisi yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling setia menjaga nilai yang ia percaya. Bahwa di tengah dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang tetap hidup karena dijaga dengan hati.